Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi yang indah. Kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Hidup ini hanya sementara, sehingga mutlak kita butuh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami hidup semata-mata kemurahan Tuhan. Kami cinta Yesus Kristus, kami cinta firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, hati yang penuh pujian bagi Tuhan. Nah ini, hati yang memuji Tuhan. Hati ini pusat manusia, kekasih Tuhan. Jadi jangan isinya dongkol, jengkel, ya, bersungut-sungut. Hati ini pusat manusia, ya, berdampak bagi seluruh tubuh jiwa roh kita. Sangat penting untuk diperhatikan. Mari kita membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih Tuhan, kebenaran ini sangat penting, apalagi kita menghadapi situasi pandemi virus 19 ini. Bukan malah selesai, ya, tetapi tambah kalut, ya, varian baru dari virus COVID-19 ini, ya, bermutasi dan kekuatannya, daya tularnya menjadi 70%. Nah, di sini kekasih Tuhan, tetap kita harus, ya, menjaga diri kita, keluarga kita dengan protokol kesehatan, dan harus semakin ketat dan disiplin. Pemerintah memberikan instruksi, pemerintah itu adalah wakil Tuhan, dan kita harus taat kepada pemerintah supaya wabah ini bisa terputus mata rantai, ya, sehingga Indonesia bisa kondusif kembali. Puji Tuhan. Nah, di dalam situasi kondisi sekarang ini, betapa pentingnya rohani kita tetap stabil. Jangan sampai kita menjadi seorang yang penuh dengan hati yang dongkol, jengkel, bersungut-sungut, melainkan semakin dengan tantangan ini hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan pada waktu kita diberkati, pada waktu kondusif, pada waktu, ya, berkat banyak, apa bedanya dengan orang-orang duniawi? Justru dalam situasi kondisi yang demikian ini kita tunjukkan, kita praktekkan, supaya kita di dalam perkenanan Tuhan senantiasa. Puji Tuhan. Nah, saudara, di dalam kebenaran yang sudah kita baca tadi, ya, harus kita perhatikan bahwa hati itu adalah pusat manusia. Kalau kita membaca dalam Amsal pasal 4 ayat 23, Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata jaga itu saja, ya, apalagi bagi seorang yang, ya, sebagai panggilan tugas sebagai polisi, sebagai ABRI, akan melaksanakan sedemikian rupa.
kata jaga itu. Nah, karena begitu pentingnya sampai dikatakan apa? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi betul-betul waspada, betul-betul ya, dengan seksama, dengan hati-hati, dengan teliti, sedemikian rupa, waspada. Nah ini, jangan sampai ceroboh. Lihat, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi hati kita ini ya diciptakan itu kodratnya memancar. Kodratnya memancar. Nah, kalau hati kita tidak beres, pancarannya pun tidak beres. Seringkali pada umumnya kalau orang menunjukkan hati itu ke dada ini ya. Padahal di dada ini paru-paru dan jantung ya. Nah, banyak pendapat tentang ya hati ya. Ada yang ya hati itu sebagai lever ya di sebelah kanan tubuh kita ini, di bagian perut. Nah, kekasih Tuhan, penelitian yang lebih lanjut itu hati itu merupakan seantero kehidupan kita yang ada di otak kita yang paling dalam ini, yang paling sensitif, yang paling dalam, sebagai motorik bagi seluruh anggota tubuh kita ini. Nah, kita tidak perlu memperdebatkan hati itu di mana ya, tapi yang jelas hati itu sebagai pusat keberadaan manusia seantero. Ya, dan tentunya dari pikiran kita yang paling dalam ini, ya, sebagai motorik yang mengatur seluruh anggota tubuh kita ini. Nah, di dalam Amsal sudah katakan bahwa ya, hati ini pusat kehidupan manusia yang harus sangat-sangat waspada untuk ya dijaga, jangan sampai kecolongan. Ya. Nah, cara menjaga hati, bagaimana cara menjaga hati? Kalau kita memperhatikan ya di konteks Amsal pasal 4 ini ayat 20 sampai 27, firman Tuhan katakan apa? Hai anakku, perhatikanlah. Perhatikan itu konsentrasi, fokus betul-betul. Ya. Teliti, cermat, ya, simak, menelisik sampai begitu rupa. Perhatikanlah perkataanku, yaitu firman Tuhan, hikmat Tuhan itu. Arahkanlah telingamu, telinga. Nah ini, arahkan telingamu kepada ucapanku, perkataan. Ya, firman Tuhan itu. Janganlah semuanya itu menjauh dari mata. Lihat, mata. Dan simpanlah itu di lubuk hatimu. Suruh simpan. Berarti firman ini sangat berharga. Di dalam kehidupan duniawi saja barang-barang berharga ya, emas, perak, iya, surat-surat penting, itu kita simpan begitu rupa. Nah ini firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat penting dan sangat berharga, supaya disimpan di lubuk hatimu. Nah ini yang saya mempunyai pendapat bahwa firman Tuhan itu harus ada di dalam hidup kita ini, di dalam keberadaan seantero keberadaan kita, hati kita ini, bukan tetap di ya HP ya, atau di ya barang-barang teknologi ini ya, masih di buku Alkitab ya. Nah itu sebabnya kenapa ya Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur dan carang-carang sangat jelas kuncinya. Apa saja yang kamu doakan, Tuhan akan nyatakan. Supaya apa? Bapa dipermuliakan, dan dengan demikian kau adalah murid-muridku. Padahal janji Tuhan kita tahu ya dan amin. Nah kuncinya adalah kalau kita tetap di dalam Yesus dan firman-Nya tetap di dalam kita. Nah ini tetap manunggal. Seringkali kita ini ya agamawi, tapi firman Tuhan masih di buku Alkitab, masih di HP, dan bangga lagi HP-nya mungkin 10 juta, 15 juta. Ya, firman Tuhan tidak di dalam hatinya. Itu sebabnya kebenaran ya apa saja. Nah, ini apa saja yang kau minta engkau akan menerima. Ini bahkan ditegaskan ayat 16 17 supaya engkau pergi, engkau diberkati untuk menjadi berkat. Ya, dan apa saja yang engkau minta akan diberikan kepadamu. Diulangi lagi, ditegaskan kembali. Tetapi saya sudah cek banyak orang tidak mengalami. Kenapa?
Karena firman Tuhan masih di laptopnya, masih di HP-nya, tidak di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Kuncinya Yesus katakan, kalau engkau tetap di dalam aku dan firman-Ku tetap di dalam engkau, apa saja yang kau minta. Tentunya apa saja ini tetap dalam lingkup kebenaran firman Tuhan, bukan keinginan dosanya. Nah, engkau akan menerima. Supaya apa? Bapa dipermuliakan. Supaya apa? Semua orang tahu bahwa engkau adalah murid Kristus. Nah, jadi di sini dikatakan apa? Simpan di lubuk hatimu, bukan simpan di laptop, di HP. Ya, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Mereka menangkap pesan Tuhan ini menjadi kehidupan. Dan bahkan apa? Kesembuhan. Apakah hanya kesembuhan saja? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ini firman loh, saudara. Ini perkataan Tuhan loh. Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ini luar biasa. Sehingga dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah ini, buanglah. Nah ini, buanglah mulut serong daripadamu. Jaga mulut ini. Jaga mulut. Jaga mulut. Dan jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu, pelan-pelan, tidak mempunyai konsekuen terhadap apa yang dikatakan. Harus konsisten, apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Bukan bisa ngomong besar, ngomong yang muluk-muluk, tapi perbuatannya tidak sesuai. Harus konsisten. Nah, kita lihat, dan tatapan matamu tetap, lihat di sini biarlah matamu memandang terus ke depan. Nah ini, memandang ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ini, beres mata ini. Jangan mata ini tidak kudus. Mata ini banyak melihat keinginan-keinginan nafsu. Dan perhatikan, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jalan hidup kita ada genah. Ini, ketika kita kepepet, jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Tetap komitmen, sekalipun harus rugi, tetap komitmen firman Tuhan ini. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah ini, tetap mantap. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, sekalipun rugi, disusahkan orang, saya tetap komitmen berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tidak menghalalkan segala cara, tidak memakai cara-cara berdosa kejahatan. Nah, jadi di sini Amsal sangat menekankan betapa hidup kita harus mantap di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan perhatikan hasilnya, lihat, menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Ini hasilnya kalau kita tetap komitmen, hati ini tetap di dalam perkenanan Tuhan. Dan bahkan katakan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Luar biasa firman Tuhan ini. Seluruh tubuh. Nah, di sini jangan kita kemudian kok si A begini, kok si B begini, kok si C begitu. Kita tidak boleh menghakimi. Yang penting diri kita, hubungan kita dengan Tuhan beres. Hubungan kita dan sesama beres. Kita tetap mantap di dalam Yesus Kristus. Dan lihat, ini firman Tuhan yang bilang Jadi mari kasih Tuhan kebenaran firman Tuhan ini. Kita jalani dalam situasi kondisi sekarang ini. Kita menjadi seorang yang melihat Tuhan itu nyata. Karena hidup kita di dalam perkenanan Tuhan. Jaga hati ini. Di dalam keberadaan seluruh hidup kita ini. Jangan sampai ada sampah-sampah. Jangan sampai ada ulat-ulat, set-set. Apakah kita mau kamar kita penuh dengan sampah-sampah, set-set, ulat-ulat? Tentunya kita tidak mau. Nah, mari. Jangan izinkan. Jaga hati ini. Penuh pujian kepada Tuhan. Pujian. Ini, sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam surat Efesus. Penuh roh. Supaya hati kita ini diliputi suasana rohani dengan cara naikkan nyanyian pujian bagi Tuhan, mazmur, ucapan syukur. Maka dengan demikian, nah,
kita bisa berpikir jernih, dan kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita ini. Sehingga kita tetap eling. Bagaimana kita tahu filosofi Jawa, ya, yang waras ngalah, ya. Kita menjadi seorang yang takut Tuhan dalam jalan hidup ini. Dan kita akan melihat Tuhan itu nyata. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hati sebagai pusat kehidupan manusia, kalau hatinya tidak beres, pancarannya pasti tidak beres. Dengan kebenaran firman Tuhan ini, mari setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan mengambil komitmen supaya hatinya tetap terjaga, penuh pujian, mazmur, nyanyian-nyanyian rohani, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan firman Tuhan itu tetap ada dalam hatinya, manunggal di dalam hidupnya. Dan setiap pribadi pagi hari ini akan melihat Tuhan nyata dalam hidupnya, keluarganya, pekerjaannya, kesehatannya. Mari Tuhan, sebagai hamba Tuhan kami mohon Tuhan jamah setiap pribadi yang sedang resah, stres, tertekan, depresi, yang sedang galau, bingung. Mari Tuhan jamah setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang sakit Tuhan jamah Tuhan sesuai kebenaran firman-Mu. Tuhan, kalau ada kebenaran firman Tuhan dalam hati mereka manunggal, maka mereka mendapat kehidupan dari Tuhan, bahkan kesembuhan bagi seluruh tubuh jasmani mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan jamah. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Dalam wabah pandemi ini Tuhan tolong para pemimpin supaya bisa mengatur negara ini dengan baik. Indonesia diberkati Tuhan, Tuhan tolong. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.